Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang setia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, selalu berjumpa dengan kami kembali dalam program Berita Pengharapan. Saya Pendeta Samuel Jalil, saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian. Dalam keadaan apapun, apalagi seperti sekarang, saya ingin bertemu dengan saudara melalui live streaming ini dan menolong saudara sekalian, menolong saudara sekalian bahwa hidup kita ini perlu membuktikan diri kita punya pengharapan. Tidak seperti orang lain yang tidak punya pengharapan. Pengharapan kita sangat kuat karena kita berharap kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang bahkan atas maut sekalipun. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hamba membawa semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya tidak ada seorang pun yang kehilangan pengharapan di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan yang luar biasa sekarang. Karena kami tahu bahwa Tuhan memberi kepada kami pengharapan, karena Tuhan mau menggenapinya sebentar lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan hari ini dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 119 ayat 116. Mazmur 119 ayat 116. Demikian bunyi firman Tuhan. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pesan firman Tuhan di nomor 1 ialah kita perlu ditopang oleh Tuhan lewat firman-Nya, lewat janji-janjinya. Nah, saya ingin menolong saudara-saudara sekalian bahwa ketika kita mengalami masalah, kita seperti pohon yang mau roboh atau bahkan mungkin sudah roboh, menanti berbulan-bulan,
Saudara sekalian, bulan Mei yang lalu kita sudah menantikan Tuhan selama 6 bulan. Sudah tahu mengapa disebut COVID-19? Itu terjadinya pada bulan November, mulai merebak luar biasa itu November tahun 2019. Karena itu disebut tahun 2019. November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Oleh karena itu hari ini saya mengajak kita semua mulai sadar bahwa firman Allah, janji-janji Allah menjadi tiang penopang untuk hidup kita supaya pengharapan saudara jangan sampai roboh. Sudah masih dengar saya? Itu yang sangat penting. Karena itu perbanyaklah menghafal ayat firman Tuhan, perbanyaklah mengerti janji-janji Tuhan, mengingat janji-janji Tuhan dalam hidup saudara. Saya misalnya, kalau saya sudah tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa yang saya perlukan, saya ingat firman Tuhan. Saya ditopang oleh firman Tuhan. Dari mana? Roma pasal 4 ayat 17. Sekalian, saya masih ingat ayat itu? Allah Bapakku di surga berkuasa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Oke. Ketika saya melihat tidak ada jalan keluar, semua pintu tertutup, semua jalan buntu, saya ingat firman Tuhan. Di mana? Ibrani 11 ayat 3. Allah Bapakku di surga berkuasa menciptakan yang tidak nampak menjadi nampak. Tadi jalan itu tidak nampak, seperti jalan buntu. Tetapi setelah saya dekat ke tempat itu, ternyata itu pengkolan yang tajam. Dari jauh saya melihat pintu itu tertutup. Setelah saya mendekat dengan iman kepada pintu itu, ternyata pintu itu sebenarnya tidak tertutup. Pintu itu terbuka. Tuhan membuat segala sesuatu yang tidak nampak menjadi nampak. Ketika saya melihat segala sesuatu mustahil, saudara sekalian, maka saya ingat firman Tuhan dari mana? Ditopang oleh firman Tuhan dari mana? Dari Lukas 1 ayat 37. Apa kata firman Tuhan? Bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, baru dengan 3 tongkat ini saja, belum dengan tongkat yang lain, saya bisa berdiri tegak. Saya bisa meneruskan perjalanan hidup ini. Saya berani melangkah lagi. Sudah dengar saya? Inilah firman Tuhan yang Tuhan katakan tadi. Katanya, doa pemazmur mengatakan, topanglah aku sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Topanglah aku. Saya rasa kita semua bukan manusia super. Tidak ada di sini Superman. Satu kali saya pergi ke luar negeri, teman saya itu pendeta, namanya Pak Suparman. Di imigrasi dia cukup lama diinterogasi. Are you Superman? Dia bilang, yes, my name is Suparman. Oh ya? Dilihat dari kepala sampai kaki. Tapi itu hanya nama. Kita tidak pernah menjadi Superman. Oleh karena itu dalam keadaan seperti ini kita perlu ditopang. Tadi saya ditopang oleh 3 ayat saja. Membuat saya kuat dan segar. Dan tidak pernah mengenal menyerah. Terus punya pengharapan dalam Tuhan. Dan saya percaya kalau saya pegang teguh ayat firman Tuhan itu, Tuhan berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada bagi saya. Tuhan bisa menciptakan yang tidak nampak menjadi nampak bagi saya. Dan bagi Allahku yang maha kuasa, Allah Bapakku yang maha tinggi, itu baginya tidak sesuatu yang mustahil. Luar biasa. Kuatkan
hidup sudah dengan firman Tuhan ini secara ajaib pada malam hari ini. Saya melihat bagian B. Ingat ayat ini betul-betul, tolong ingat. Dan janganlah membuat aku malu dalam pengharapanku. Pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mempermalukan saudara sekalian. Orang bilang, kalau begitu orang beriman kepada Yesus tidak bisa kena ya virus ini. Bukan begitu maksudnya saudara. Saudara tahu banyak saudara yang kena virus ini oleh karena mereka berkorban. Dokter-dokter yang beriman kepada Yesus meninggal. Dan saudara tahu tempat mereka di mana? Saya yakin tempat mereka di Yerusalem Baru. Karena di Yerusalem Baru sana tempat orang yang sudah berkorban habis-habisan untuk menolong sesama. Luar biasa. Saya pun belum sampai ke sana. Jadi maksud saya ialah Tuhan tidak pernah mempermalukan kita dalam pengharapan kita. Oleh karena itu pesan firman Tuhan hari ini, mari lebih berharap lagi, lebih berpegang teguh kepada janji Tuhan, supaya saudara tidak roboh dan dapat meneruskan perjalanan hidup saudara sekalian sampai menang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kami berdoa supaya kami semakin banyak menghafal, mengingat firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Supaya kami tidak roboh di jalan ketika didera oleh masalah musibah berkepanjangan sekarang ini. Kuatkan kami dan teguhkan kami Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah tidak pernah mempermalukan pengharapan kami kepada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.